Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Baru aja selesai ya pertandingan terakhir hari ini antara Belanda melawan Ukraina. Nanti gua akan kasih reviewnya, tapi sekarang gue pingin review dulu ya pertandingan pertama hari ini antara England melawan Kroasia, Inggris melawan Kroasia ya. Inggris menang 1-0. Well, kalau ringan amatiran ala gua ya, gua ngeliat pertandingan tadi ini pada saat babak pertama ya. Tempo yang ditampilkan keduanya menurut gue cenderung sedang lah. Dan ya Inggris kalau gue ngelihat ini di pertandingan ini ya tidak apa ya, tidak berpenampilan baik ya katakanlah ya. Kalau menurut gue sih pertama kali yang ingin gue komentarin ya dengan amatiran ala gue adalah formasi terutama ditempatkannya seorang Kieran Trippier ini di back kiri ya, dimana dia nih lebih sering sebenarnya ditempatkan di dan menurut gue juga dengan amatiran ala gue ya, posisi naturalnya adalah seorang back kanan ya. Dan gue nggak tahu pertimbangan seorang Gareth Southgate ini apa. Dan ya ada juga beberapa pemain ya yang tidak dipasang seperti Jack Grealish contoh, Jordan Henderson. Jordan Henderson kebetulan cedera ya, artinya menurut gue ya memasangkan Raheem Sterling, Mason Mount dan juga Phil Foden di sebelah kanan ya, dan juga Harry Kane di lini serang. Dan walaupun possession lebih banyak dikuasai oleh Inggris di babak pertama, tapi pertandingan kalau menurut gue sih agak sedikit membosankan ya, dengan amatiran ala gue. Artinya ya tidak banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya, sekalipun juga di babak kedua kurang lebihnya masih sama. Bahkan ya Inggris mampu mencetak gol dulu ya melalui Raheem Sterling, dan menurut gue Calvin Phillips itu memberikan assist yang cukup bagus ya, dan menurut gue dan penampilannya pun overall bagus ya. Mungkin bisa dibilang kalau menurut gue, versi gue sih man of the match-nya ya Calvin Phillips ya, karena ya dia bekerja cukup keras di lini tengah, bahkan dia lebih kelihatan ya kerjanya dengan amatiran ala gue dibanding seorang Declan Rice ya. Dan dia juga cukup bagus menjembatani antara lini belakang ini dan juga lini depan ketika menyusun serangan ya. Tapi setelahnya praktis Kroasia ini lebih banyak menguasai possession, menguasai bola, pun juga mereka ini banyak mendapatkan shots hanya dari 6 hanya 1 yang on goal. Kalau gue ngelihat sebenarnya dengan amatiran ala gue ya, Inggris itu lebih bermain lebih sporadis ya, artinya sistem yang dibangun tuh tidak begitu terlihat sih menurut gue. Lebih banyak ya bermain buser ya, buru segap, satu orang dikeroyok 3, Modric dikeroyok 3, pemain lain juga begitu ya. Jadi lebih ke high press yang dilakukan, dan sistem penyerangannya pun juga agak kurang rapi sih kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue. Dan ini pun juga sebenarnya terjadi di Kroasia ya, artinya Kroasia ini banyak sekali apa ya, kalau menurut gue sering membangun serangan, sering terutama di babak kedua ya, passing yang dilakukan cukup banyak, cuman mereka sering mentok ketika harus masuk ke sepertiga akhir dari Inggris ya. Tidak ada seorang pemain yang tajam, yang klinikal, yang mampu meneruskan bola tuh dari tengah dengan baik, diteruskan sebagai ya menjadi peluang ya katakanlah di sepertiga akhir ya. Ini yang menjadi kekurangan sih kalau gue ngeliat dari Kroasia ya. Sehingga pun ya akhirnya mentok serangannya, dan menurut gue ini salah satu faktor kenapa ya Indian mereka gagal mencetak gol ya. Dari 4 shots hanya 1 yang on target, dan total mereka punya 8 pun cuma 2 yang on target. Ini juga sama dengan Inggris ya, sekalipun Inggris ya sempet yang kena mistar ya dari Foden di awal-awal babak pertama, tapi menurut gue ya hanya itu saja. Selebihnya sih Inggris lebih bermain lebih sporadis ya, dan ini yang gue sebut di preview, Inggris punya advantage sebagai tuan rumah, artinya semangat pemain berlebih dan lain-lain, dan ini yang kelihatan di pertandingan ini daripada sisi teknis, ringan amatiran ala gue ya. Tapi sesuai dengan yang gue prediksi, bahwasanya Inggris akan menang tipis ya. Di pertandingan kedua, nah ini prediksi gue salah ya, Austria North Macedonia. Gue tadinya menjagokan North Macedonia akan membuat katakanlah kejutan, tapi ternyata tidak ya. Di babak pertama ini menurut gue sih mutlak Austria yang menguasai ya. Artinya
ball possession mereka punya. Yang gua kaget di pertandingan kedua ini adalah tempo ya, bagaimana North Macedonia ini memainkan tempo cepat dari menit awal ya. Austria berusaha untuk meredam tapi lebih cenderung keikut ya temponya ya. Cuman ya kalau dari dengan amatiran gue ngeliat memang kualitas tuh tidak bisa berbohong, katakanlah memang Austria ini kualitasnya masih ya lebih tinggi ya, setengah bahkan satu daripada rata-rata dari pemain Austria ini kalau dibandingkan dengan Macedonia ya. 1-1, gol pertama ini diciptakan oleh Stefan Lainer dan menurut gua ya gol yang bagus ya, umpan yang bagus, finishing yang bagus juga ya dari Stefan Lainer, umpan dari Sabitzer. Dan Macedonia mampu meroleh 1 gol. Menurut gue gol ini nih gol keberuntungan ya menurut gue ya, karena ya banyak insiden yang terjadi, katakan pemain mau umpan terus mau buang malah kena pemain sendiri, kiper tidak bisa nangkap, ketabrak, bola lepas kena Goran Pandev 1-1. Dan menurut gue nih beruntung lah katakanlah. Dan ini juga yang gue ngeliat di babak pertama ya, dimana Macedonia ini lebih terisolir di daerah sendiri ya. Mereka memang benar ingin menutupinya ini dengan gap kualitas ini dengan tempo ya, berusaha untuk bermain dengan tempo tinggi. Tapi menurut gua ya itu tadi ya, fakta bahwasanya mereka menempatkan lebih banyak pemain di daerah sendiri, dan ketika mereka ingin melakukan serangan dengan tempo yang tinggi ini kan membutuhkan ya kualitas yang bagus juga. Dan menurut gua ini yang tidak dipunyai oleh Macedonia ya. Dan di babak kedua lebih rapi lagi, lebih unggul lagi kelihatan Austria ya. Walaupun di awal-awal babak kedua Macedonia ini sempat melakukan serangan yang berbahaya. Tadi ada satu kejadian dari Goran Pandev ya. Cuman setelahnya lebih banyak Austria menguasai bola, mendapatkan peluang. Mereka punya 6 total shots, 3 on target, bahkan 3 big chances ya. Sementara dari Macedonia ini nyaris tidak ada serangan yang berarti ya, yang berbahaya. Dan menurut gua ya gol yang diciptakan di menit ke-78 ini juga gol yang berkelas ya, assist dari David Alaba diselesaikan dengan baik dengan Gregoric ya. Dan ya Indian di menit 89 Marko Arnautovic ini mampu menutup pertandingan, killing the game 3-1. Austria menyelesaikan pertandingan pertamanya dengan 3 poin ya, 3 angka ya. Ke pertandingan terakhir sekarang nih, review pertandingan terakhir. Ya menurut gua Belanda ini di babak pertama ya tampil dengan formasi 3-5-2 ya, seperti sudah dikonfirm oleh Frank de Boer, melawan 4-3-3-nya Andrei Shevchenko ya di awal-awal babak pertama ini. Luar biasa sih menurut gua Belanda ya, langsung mendapatkan peluang pertama dari Memphis Depay solo run ya, hanya saja finishingnya masih cukup lemah. Dan ya praktis sih menurut gua, kurang lebih selama berapa lama ini ya, mungkin 15 menit katakanlah, Belanda ini memiliki banyak peluang ya. Catatan gua dengan amatiran ini ada 2 big chances yang Belanda ciptakan ya. Bahkan in total mereka ini punya 10 shots, 3 on target ya. Belanda tampil lebih agresif, ya berusaha untuk menguasai lini tengah, dan bisa dilihat sekali ya Belanda ini juga berusaha untuk mengisolir ya lini dari mengepung katakanlah ya pertahanan dari Ukraina ya. Tapi Ukraina sendiri ini juga mereka menanam kurang lebih 3 pemain di depan ya. Jadi ketika mereka melakukan serangan balik, praktis sering ada kejadian 3 lawan 3 ya. Dan ya kenyataan bahwasannya kualitas sekali lagi ya dari penyerang-penyerang Ukraina ini mungkin tidak dalam penampilan yang bagus katakanlah pada saat babak pertama, sekalipun mereka juga memiliki beberapa serangan yang cukup berbahaya sih ya. Cuman itu tadi finishingnya either menyamping atau tepat di tangan Martin Stekelenburg ya. Memasuki babak kedua masih dengan hal yang sama, kejadian yang sama ya. Belanda lebih banyak menyerang, lebih banyak mengurung, dan akhirnya ya Gini Wijnaldum mampu membuka keunggulan menurut gua melalui skema yang ya cukup bagus lah katakanlah ya. Artinya ketika serangan itu gagal, ada banyak pemain Belanda yang siap untuk menyambut bola, dan ini yang dilakukan oleh Gini Wijnaldum yang 1-0.
Pun juga di gol kedua di menit ke-58 tusukan dari Denzel Dumfries kalau tidak salah ya, mampu diselesaikan oleh Wout Weghorst ya, walaupun ada sedikit kontroversi di sana itu either pelanggaran atau posisi offside. Tapi menurut gua ya memang di babak pertama ini sepertinya yang kurang dari Belanda tuh hanya gol ya. Kalau dengan amatiran ala gua, mereka lebih dominan, mereka lebih agresif, mereka lebih menguasai lah jalannya pertandingan, lebih banyak menciptakan peluang juga ya. Dan ini yang mereka dapatkan di babak kedua ya. 5 menit ke-58 mereka punya 2 gol ya. Nah ini dia nih, ternyata serangan balik dari Ukraina ini kan berbahaya. Mereka ya pelan-pelan mereka mulai menguasai bola, mereka pun juga ya menurut gua sih mereka lebih nyaman bermain ya pelan-pelan ya. Dan Belanda ini terlihat menurut gua seperti ketika 2-0 ya, setelah 2-0 ini seperti agak sedikit anti klimaks ya, tidak tahu harus seperti apa ya, katakan mau bertahan tidak, menyerang pun juga sepertinya sudah agak kuantitasnya menurun lah katakanlah ya. Dan ya Ukraina mampu bikin gol ya, gol yang cukup bagus dari Andrei Yarmolenko, bolanya pojok banget ya tendangannya itu. Dan menurut gue pada saat kebobolan tuh gue langsung berpikir wah ini bisa jadi titik balik bagi Ukraina ya, karena praktis Belanda seperti berusaha untuk mendapatkan kembali momentum seperti babak pertama ya, seperti awal-awal babak kedua yang mereka tidak dapatkan lagi pada saat itu. Dan kelihatan sekali ada perpindahan momentum ya setelah 2-1 itu ke kubu Ukraina, dan betul akhirnya Ukraina melalui bola mati, tendangan bebas, crossing, sundulan 2-2 ya. Dan ya di menit ke-79, dan menurut gue pada saat itu gue melihat wah ini sudah tinggal 10 menit lagi ya. Gue juga melihat bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh Frank de Boer ya. Dia mengganti pemain itu dengan waktu yang bersamaan. Di menit 64 dia menarik Patrick Van Aanholt, Daley Blind, dan masukkan Nathan Ake dengan Owen Wijndal ya, secara bersamaan. Ini sih kalau gue dengan amatiran menilai lah, kenapa kok tidak satu-satu dulu? Karena apa, pemain di lapangan ini kan juga butuh adaptasi ya, baik pemain yang baru masuk maupun pemain yang sudah bermain ya. Dan pada saat itu kan oke, bener sudah unggul 2-0, tapi tetap sih menurut gue sisi adaptasinya ini yang ya gue melihat kenapa kok langsung masuk 2 gitu loh, kenapa nggak satu-satu dulu, kan tidak ada urgensi di situ. Dan ya beruntung Belanda terus menekan ya setelahnya dan mendapatkan akhirnya gol dari Denzel Dumfries melalui sundulan ya, menurut gue dengan proses gol yang menurut gue ya cukup bagus juga, 3-2. Dan setelahnya lagi-lagi melakukan double pergantiannya, Joel Veltman menggantikan Jurien Timber, dan juga Luuk de Jong menggantikan Wout Weghorst ya. Wout Weghorst menurut gue penampilannya hari ini cukup baik, mampu mencetakkan gol, mampu membuka ruang, mampu berduel di depan. Sering sekali dia ini sebagai lone striker di depan, karena Memphis Depay ini terlihat sekali yang lebih mobile untuk mencari ruang ya. Di samping juga Wijnaldum dan juga Frenkie de Jong ya bersama-sama membantu menjembatani katakanlah dari lini tengah ke lini depan ya. 3-2 Belanda menang. Hasil yang menurut gue kalau lihat dari sisi hasil sih cukup melegakan ya bagi gue, terutama fans Belanda. Pertandingan Belanda jelas unggul possession, unggul total shots on goal, cuman ya bisa dibilang konsentrasi pemain belakang ini harus ditingkatkan, kualitasnya juga ya, kualitas dalam arti penampilan yang harus ditingkatkan, karena ya tapi dari sisi mental sih menurut gue ini cukup bagus ya, artinya Belanda mampu meraih kemenangan pertama di kandang sekalipun juga dalam kondisi yang cukup dramatis ya. Dengan kemenangan ini praktis di grup C ini sudah bertanding semuanya ya. Austria, Belanda, Ukraina, dan North Macedonia. Austria peringkat pertama dengan nilai 3, Belanda pun juga dengan nilai 3. Selanjutnya Austria akan menghadapi Belanda, Ukraina akan menghadapi North Macedonia. Ya pastinya ini akan seru ya, karena Austria melawan Belanda, jika ada yang mampu meraih kemenangan maka otomatis akan mendapatkan tiket untuk berjalan ke babak knockout. Pun juga Ukraine melawan North Macedonia ini menurut gue yang menang akan punya asa
untuk menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Bagi North Macedonia ini penampilan mereka pertama kali di Piala Eropa, menurut gua ya bisa jadi inilah peluang mereka ya. Dan ini akan seru sih, nanti akan gua bikin previewnya ya. Apalagi yang dibahas? Oh ya, preview untuk pertandingan besok nih, ada 3 pertandingan ya. Pertama ini adalah Scotland menghadapi Czech Republic. Langsung aja ya, ini gue prediksi sih ini akan berlangsung di kandangnya di Glasgow ya, Hampden Park kalau nggak salah ya, Hampden Park. Ringan amatiran ala gue, pertandingan ini akan ketat ya, bisa jadi seri atau mungkin ya akan ketat. Ini sulit untuk diprediksi atau diperkirakan ya, karena ya faktor tuan rumah Scotland, bagaimana Scotland penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir menurut gue juga menunjukkan suatu hal yang baik lah katakanlah ya, di World Cup kualifikasi maupun juga di pertandingan persahabatan ya. Pun juga dengan Czech Republic tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Mereka ini menurut gue salah satu ancaman dari Eropa Timur. Besok akan seru pertandingan ini. Kalau harus memilih sih ya, gue ringan amatiran sepertinya akan memilih mungkin bisa jadi seri pertandingannya. Mungkin ya, ini hanya ringan amatiran ala gue. Poland melawan Slovakia ini juga akan seru. Ya gua sih secara pribadi kalau untuk memilih ya, ini juga pertandingan yang akan ketat ya. Kemungkinan juga mungkin bisa jadi ada seri, atau kalaupun menjagokan sih dari sisi squad ya, mungkin Poland sih kalau menurut gua, mungkin, walaupun gua sendiri juga tidak yakin. Again, gua lebih 50-50 di pertandingan ini ya. Spain melawan Sweden di Sevilla, pertandingan terakhir besok malam. Ya, ini sih kalau untuk pertandingan kali ini gua akan lebih menjagokan Spain yang akan menang melawan Swedia kurang lebih. Sekalipun rekor pertandingan Swedia di 5 pertandingan terakhir mereka cukup bersih ya, 5-5-nya mereka menangkan, tapi again, gue ringan amatiran melihat dari komposisi pemain dan bagaimana mereka bermain ya. Gue lebih melihat Spanyol ini lebih punya peluang untuk menang ya. Sekian dulu review mengenai pertandingan hari ini dan juga preview untuk pertandingan besok. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus Football Belanda channel ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum.